Di video kali ini gue akan ngasih tau kalian apa kabar sepatu Ventela by Never Too Lavish yang udah gue geber penuh selama sebulan. Nonton terus. What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id back at it again with another video. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik video ini dan juga udah mau nonton. Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers dan juga outfit, walaupun belum pernah, dan juga aksesoris yang berkenaan dengan sneakers. Tapi karena namanya Kasut.id, pastinya akan lebih berfokus pada sneakers. Dan buat kalian yang sneakerhead, langsung aja klik tombol subscribe di bawah karena ini adalah channel yang tepat. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ini dia Ventela by Never Too Lavish Hard 13 Noir yang waktu itu sempat gue review, dan ini dia kondisinya setelah gue geber selama sebulan penuh ya. Kelihatan banget gitu. Emang gue beat up banget sepatunya. Yang sepatu kirinya. Nah, kelihatan banget ya. Digeber abis. Sepatu kiri gue taruh dulu. Dan langsung aja kita mulai. Nah, untuk uppernya sendiri, setelah gue pakai selama sebulan penuh, bagian 3/4 dari depan ke belakang itu jujur gue salut sama materialnya. Ini kokoh banget, Jadi ya gitu deh, nggak belel sama sekali. Cuman 1/4 ke depannya, ini mungkin karena bahan toe boxnya itu nyambung sampai ke bagian tangnya. Dia satu layer doang kan kanvasnya, jadi agak belel banget, tipis banget sih. Kelihatan banget belelnya, dan creasingnya memang kelihatan banget creasing. Dan kalau boleh gue bandingin sama Kompas, sejujurnya Kompas kemarin itu creasingnya masih lebih mendingan daripada ini, dengan pemakaian waktu yang sama sebulan penuh gue gaspol. Dan juga di bagian sweatnya nih makin kasar menurut gue, yang gue rasain sih ini semakin kasar, dan dia juga kelihatan juga creasingnya si bagian sweatnya ini. Jadi ya untuk bagian 3/4 ke belakangnya itu menurut gua kokoh banget. Cuman bagian depan itu bener-bener kelihatan banget kalau sepatu ini udah jadi bitter. Dan di bagian insole-nya ini kiri dan kanan sama ya. Nggak, kan di dalamnya tuh ada graffiti gitu di insole-nya. Ini nggak ada gambar yang hilang sama sekali. Jadi gambarnya masih nempel banget dalam sepatunya. Dan di bagian tulisan-tulisan yang ada di bagian inner liningnya nih, di sock liningnya juga mungkin karena kotor aja jadi rada burem. Cuman sebenarnya juga nggak ada print-printan tulisan yang hilang gitu di dalamnya. Jadi gue cukup salut sih dengan kualitas yang dikasih sama si Ventela untuk sepatu ini. Sementara untuk bagian midsole-nya ya seperti kalian lihat sendiri itu kotor banget. Cuman ya ini dicuci masih bisa bersih lah ya, masih bisa bersih. Dan di bagian depannya nih ada kotor hitam gitu, itu gara-gara, nah jadi itu ya, makanya ini kotor di depan gitu gara-gara itu gue jatuh. Dan di bagian bumpernya yang awalnya itu warnanya warna coklat, itu gue nggak tahu sekarang kenapa ada kayak putih-putihnya gitu ya. Gue nggak tahu, ini juga belum gue coba sikat, mungkin nanti akan gue coba sikat. Cuman memang nggak kelihatan gum itu, jadi kayak light gum gitu karena ada putihnya itu. Gue nggak tahu itu kenapa. Dan ini dia yang biasa ditunggu nih, untuk lem-lemannya sendiri menurut gue di bagian dalamnya kiri kanan sepatu itu ada kebuka dikit, dan di sebelah luarnya nggak kebuka. Dan ya ini masih bisa gue maklumi lah, kalian kecil dan nggak sampai ke bawah, jadi cuman kebuka secuil doang untuk sepatu bagian kanannya. Nah yang ini yang kiri dalamnya juga sama, lebih sedikit dari yang tadi. Bagian luar ya juga nggak ada lem-lem yang udah nganga gitu. Jadi ya sekali lagi, kalau gue mau bandingin sama si mata angin Kompas vintage yang gue punya, menurut gue lem-leman ini jauh lebih bagus. Memang ini seperti yang gue bilang di video review gue,
si lem-lemannya itu ini bleber banget, bleber. Cuman ya setelah dipakai memang sepatu ini secara material, secara lem, secara quality control lebih kokoh daripada Kompas vintage yang kemarin gue udah review penggunaan gue sebulan udah lumayan nganga ya mana sepatu ini dia. Ini Kompas nih. Udah nggak jelas lem-lemannya. Itu yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri mendingan lah ya. Sebelah kiri mendingan. Tapi yang sebelah kanannya sih parah banget. Gue nggak tahu nanti mereka akan benerin semenjak pindah pabrik baru atau gimana. Cuman yang pasti yang gue punya itu quality controlnya parah. Baik lagi ke Ventela. Nah, kalau untuk Ventela sendiri bagian outsole-nya ini masih tebel banget. Ya, punya gue yang Kompas juga masih lumayan tebal sih. Jadi oke lah. Dan gripnya masih dapat banget. Gripnya masih dapat banget. Gue nggak pernah kepleset sama sekali sih pakai sepatu ini. Kalau jalan juga masih nggak licin sama sekali, masih kuat banget outsole-nya. Nggak ada yang udah botak sih, nggak ada udah botak, masih tebel, semuanya masih tebel, gripnya masih oke banget malah. Jadi ini dia outsole masih oke banget. Untuk kenyamanan gimana? Sepatu ini menurut gue dan kaki gue, apa yang gue rasakan, gue nggak perlu break in time untuk sepatu ini. Pakai itu langsung enak banget di kaki gue jujur. Jadi gue nggak perlu break in time sama sekali. Gue pakai ini langsung saat itu juga sepatu gue langsung serak banget sama si sepatu ini gitu. Nggak ada break in time karena memang dari secara cushioning juga ini empuk banget. Salah satu sepatu lokal yang gue punya yang cushioningnya paling empuk adalah ini. Dan gue pakai seharian pun, gue pakai kayak gimana, mau jalan-jalan seharian kemana, sepatu ini nggak capek sama sekali. Gue pakainya masih nyaman banget. So far ini sepatu lokal yang paling nyaman yang gue pakai. Dan untuk harganya kemarin gue lupa beli berapa, 400-an kalau nggak salah ya. Dengan harga segitu, kalau kalian mau beli sepatu ini mendingan nggak usah pikir panjang lagi. Dengan harga 400-an kalian udah dapat sepatu collab lokal yang menurut gue nyaman banget dengan build quality yang top tier. Quality controlnya well ya itu lem luber doang ya seperti gue bilang. Cuman memang lemnya kuat secara build quality, quality control ini menurut gue sepatu ini kokoh gitu loh, nggak gampang nganga kayak. Jadi apakah sepatu ini worth it dengan harga 400-an, 450 atau 400 berapa ya, pokoknya 400-an. Yes, ini worth it banget untuk kalian kop dengan harga segitu. Gue sendiri nggak ada menyesal sama sekali. Ini buat daily beaters kalian pasti nyaman banget. Untuk dipakai seharian juga nggak pegel sama sekali. Overall gue sangat puas banget. So ya, good job Ventela. Gue sangat nungguin banget untuk rilisan berikutnya yang collab sama si Never to Lavish lagi. Karena ini kan rilisan pertama, tanya. Gue nungguin banget sih karena ini nyaman banget. Oke, seperti yang tadi gue bilang, so far ini adalah sepatu sneakers lokal yang menurut gue worth it banget dengan harganya, kenyamanannya, materialnya, quality control, build quality. Menurut gue so far sepatu ini yang paling oke lah ya. Oke. Jadi kalau kalian punya masukan lagi kira-kira, bang review sepatu ini dong, itu dong, bilang aja, tulis saya di bawah sepatu lokal apa yang kalian mau lihat gue review. Terakhir sih ada yang minta untuk gue nge-review Patrobas. Kemungkinan gue akan coba review Patrobas. Cuman untuk size gue 43, gue lagi ngincer yang abu-abu, yang warna abu-abu. So far gue belum nemu yang size 43. Gue nyari di mana-mana abis. Jadi gue akan nyari dulu barangnya gitu, baru bisa gue review. So that's it for this video. Terima kasih banget buat kalian yang ngeklik video ini dan juga udah mau nonton sampai bagian akhir ini. Mungkin videonya agak singkat karena gue cuma pengen ngasih lihat pemakaian Ventela Never to Lavish selama sebulan, yang mana gue puas banget. Jadi kalau kalian suka videonya langsung aja klik like video ini dan juga tulis komentar kalian mau komentarin sepatunya, mau komentarin video gue, mau komentarin channel gue, punya pertanyaan atau mungkin kritik, saran, tulis aja di bawah, akan gue balas satu persatu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe
dan nyalain tombol notifikasi jadi kalian tahu kalau gue upload video-video berikutnya. With all that being said, it's Jonathan Satria from Kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes. And I'll see you on the next video. I'm out.